Halo. Follow me on Instagram. Ni hao. Halo. Keren. Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di Kenapa. Kali ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan agak jauh sedikit, cari adem-adem ke Montitlis di Swiss ya. Aku sama Kevin berangkat ke sana, tapi pakai bis dari Dornbirn, Austria. Kayak apa keseruannya? Ikuti terus ya. Jadi aku sama Kevin berangkat dari Dornbirn, Austria itu kira-kira kalau nggak salah jam 8 pagian lah waktu sana ya. Terus perjalanan kami naik bis, kira-kira kalau kondisi normal emang itu sekitar 3 jam lah kita bisa sampai Titlis. Itu kalau kondisi normal memang. Tapi kalau nggak salah kita waktu itu 1 kali pemberhentian ya untuk istirahat. Dan itu pun menurut informasi yang aku dapat itu karena memang ada kebijakan di negara sana, di Eropa terutama, kalau driver transportasi massal itu harus istirahat setiap 2 jam. Jadi ini pengaruhnya ke safety ya, mereka begitu concern terhadap keselamatan penumpang sehingga supir itu tiap 2 jam harus istirahat. Oke, balik lagi ke perjalanan dari Austria, Dornbirn tepatnya ke ke Montitlis Swiss ya. Jadi sekitar 3 jaman lah kita jalan kalau pakai bis. Teman-teman, emang Montitlis ini jadi destinasi yang wajib dikunjungi ya kalau kita liburan ke Swiss. Daya tariknya banyak sekali ya, salju abadi. Jadi kalau kita ke Titlis itu, ke Swiss itu nggak usah lihat musimnya. Kalau mau ke Swiss itu berangkat enaknya musim apa, nggak usah ngeliat musim karena saljunya abadi. Jadi dia nggak bakal, istilahnya nggak habis lah saljunya kalau di sana. Kapanpun kalian datang itu salju pasti ada gitu ya. Cuman bedanya mungkin kalau musim dingin atau bukan di musim panas dia ada hujan esnya. Kenapa dia daya tariknya besar sekali untuk turis-turis, terutama kayak kalau aku sih emang mungkin norak banget nggak pernah lihat salju, jadi memang kepengen banget untuk berangkat ke Swiss ini ya, ke Titlis. Gunungnya tuh tinggi banget loh teman-teman, jadi sekitar 3000-an meter kalau nggak salah. Itu puncaknya tuh selalu diselimuti salju sepanjang tahun. Kalau di Indonesia, negara kita, memang hanya puncak Jaya Wijaya di Papua ya yang seperti itu. Nah ini traveler, wisatawan itu ya terutama yang dari negara-negara tropis kayak Indonesia itu sangat antusias banget kalau datang ke Swiss. Nah untuk sampai ke Titlis itu nggak sulit, banyak sekali pilihan transportasi ya, banyak cara menuju Swiss lah istilahnya, ke Titlis maksud saya. Kita bisa aja nginep di Zurich ya, kemudian naik kereta atau naik bis menuju Lucerne dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Terus dari situ kita jalan kaki aja ke stasiun sentral Lucerne yang jaraknya kurang lebih 100 meter. Setelah itu kita bisa pesen tiket kereta api jurusan Engelberg, pergi pulang itu harganya sekitar 25 euro. Nah sampai di stasiun Engelberg teman-teman nanti bisa jalan kaki cuma 10 menit itu menuju ke stasiun kereta gantung yang akan bawa kita ke puncaknya Montitlis. Kebanyakan wisatawan itu menuju Montitlis itu nginep dulu, biasanya mereka nginep di Lucerne karena kota ini pemandangannya juga luar biasa teman-teman, indah banget deh. Kalau teman-teman pengen lebih dekat bisa nginep di Engelberg ya, lebih dekat ya. Nah ini alhamdulillah nih kita udah nyampe juga akhirnya di Montitlis. Pemandangannya sungguh luar biasa teman-teman di sana tuh. Jadi begitu turun bis itu rasanya pengen foto-foto karena semua spot itu bagus banget untuk foto-foto ya. Nah sekedar informasi teman-teman, memang di gerbang Titlis ini nanti akan banyak sekali wisatawan yang antri untuk beli tiket cable car. Jangan lupa foto kayak gini ya di sini sebelum masuk naik gondolanya.
Nah, karena aku nggak kepengen antri, makanya aku beli tiket cable car-nya itu di travel agent di Indonesia. Harganya untuk satu orang Rp1.650.000. Tapi kalau kalian mau antri, bisa juga beli langsung. Harganya sekitar 65 Swiss franc atau 92 euro. Di pintu masuk nanti akan ada banyak leaflet tuh teman-teman, dari berbagai macam negara. Mau bahasa apa ada di situ. Alhamdulillah bahasa Indonesia ada di situ teman-teman. Jadi aku ambil satu, dan di leaflet itu nanti banyak menjelaskan fasilitas apa aja sih yang ada di Titlis yang bisa kita nikmati ya. Kalau kita mungkin nggak jago main ski, tapi kita nanti bisa pakai fasilitas yang lain yang nggak kalah menariknya. Akhirnya naik gondola juga. Nah, yang ini Kevin sama aku naik gondola pertama dulu ya, cable car yang pertama. Jadi sebenarnya untuk sampai ke puncak itu ada 3 stasiun pemberhentian teman-teman. Pemberhentian yang pertama itu pakai cable car yang ini isinya bisa sampai 6 orang. Satu cable car kecil itu boleh dikatakan kecil ya, kan nanti teman-teman akan lihat itu ada cable car yang lebih gede lagi gitu. Nah, ada 3 stasiun untuk bisa pemberhentian ya untuk sampai ke puncak. Nah, yang pertama yang pakai cable car yang ini itu nanti kita pemberhentian pertamanya itu untuk para pemain ski ya. Jadi khusus untuk pemain ski yang profesional ada di situ. Jangan lupa foto-foto ya, kayak gini. Terus kita bisa sih nggak turun gitu ya setelah di stasiun pertama itu. Nah, di cable car yang pertama itu nanti pemandangan yang akan kita lihat itu padang rumput hijau, danau, terus kota Engelbert, pegunungan yang menghijau lah pokoknya. Nah, disitulah kita tahu bahwa Swiss itu bukan hanya putih tapi juga ada warna hijaunya teman-teman. Nah, kita nanti nyampe di pemberhentian kedua atau stasiun kedua. Kita bisa aja keluar untuk main salju, namun di stasiun kedua ini tempatnya nggak terlalu luas teman-teman. Jadi masih lebih banyak pemain ski profesional. Kalau kita cuma kepengen main salju ya, bukan main ski itu, dan sambil lihat pemandangan yang indah, kita lanjut aja. Jadi nggak usah turun, tapi lanjut ganti cable car yang lebih besar. Nah, kalau cable car yang pertama tadi itu disebutnya sebagai Titlis Express ya, muatnya hanya 6 orang. Nah, ini cable car yang saya bilang yang paling besar ini, karena muatnya itu bisa sampai 30 orang. Jadi kita kalau nanti pas naik mungkin nggak terlalu banyak orang ya, tapi pas kita kembali ke bawah, ke stasiun yang bawah, nanti kita akan ketemu dengan pemain ski yang bawa peralatan segambreng-gambreng itu. Beda dengan waktu cable car pertama, kita banyak menikmati pemandangan hijau, masih ada hijaunya ya, kota Engelbert dan lain-lain. Tapi kalau yang udah kedua ini karena udah tinggi banget, jadi yang kelihatan hanya hamparan salju yang putih. Karena aku nggak jago main ski, kita foto ala-ala pemain ski aja ya teman-teman. Oke, saatnya review. Ini nih, menurut kenapa 5 alasan kamu harus ke Monti Titlis. Apa aja sih? Ikutin terus ya. Ya, alasan pertama kita datang ke Titlis, tentu aja pemandangannya yang luar biasa. Jangan khawatir kalau kalian nggak jago main ski, kita bisa foto-foto aja sambil megang salju ya, dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa salju itu memang dingin, saudara-saudara. Yang kedua, karena Titlis punya salju abadi, jadi kapanpun kalian ke sana, mau musim panas kek, dingin, gugur, semi, nggak apa-apa, berangkat aja. Yang jelas kalian akan dapatkan salju abadi. Yang perlu diingat adalah jangan kaget kalau pas di atas di puncak Titlis tuh baterai handphone kalian tuh tiba-tiba ngedrop gitu ya, karena ada beberapa jenis handphone yang emang baterainya langsung drop begitu sampai di atas. Kemudian apalagi ya,
alasan ketiga kita datang ke Titilis adalah karena gondolanya. Bukan hanya satu saudara-saudara, tapi ada 2 gondola yang spektakuler. Yang kecil kita dapat pemandangan yang sejuk segar, kalau yang gede yang isinya 30 kita dapat pemandangan putih yang banyak banget. Nah, alasan keempat kita harus datang ke Titilis itu karena fasilitasnya lengkap banget. Kalau teman-teman pengen beli souvenir ya, mungkin untuk aku gitu ya, untuk aku gitu bisa beli di mana di fasilitas Titilis itu banyak sekali toko-toko souvenir. Swiss itu memang ciri khasnya biasanya kalau souvenir yang mahal tuh jam tangan teman-teman. Tapi kalau mau yang biasa-biasa aja banyak kok, ada gantungan kunci, pulpen, kaos, dan terutama coklat ya, coklat khas Swiss. Jadi beda dengan coklat Belgia. Cuman kalau menurut aku harganya agak tinggi deh gitu untuk harga di Swiss sendiri. Barang-barangnya menurut aku relatif mahal gitu ya. Cuman kalau untuk kenang-kenangan ya nggak apa-apa lah. Terus jangan lupa teman-teman, mata uang Swiss beda dengan euro. Mereka masih terima euro, tapi mereka punya mata uang sendiri yaitu Swiss franc, dan itu nilai tukarnya di atas euro. Tapi kalau teman-teman emang kebetulan nggak sempet nuker ke Swiss franc, nggak apa-apa. Mereka biasanya terima euro dengan istilahnya diperhitungkan gitu ya di sana ya. Jadi tenang aja kalau belanja di sana. Nah, ini yang pamungkas tapi menurutku itu betul-betul amazing. Soalnya kenapa? Aku tuh nggak ngira gitu loh, di atas ketinggian 3000 itu pengelola itu masih nyediain fasilitas yang ramah muslim ya. Jadi ada ruang untuk sholat teman-teman di sana. Jadi jangan pernah tinggal sholat ya, walaupun dimanapun kita berada. Terus terhadap makanan juga begitu, mereka sangat komit dengan halal komitmen ya. Jadi kita nggak usah ragu, tapi bisa ditanyain dulu sih untuk memastikan. Kayak contohnya es krim ini nih udah ada halal komitmennya, jadi aku tenang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dan aku harap kalian gak ragu lagi untuk berangkat ke Titilis ya. Kalau aku ada waktu dan terutama ada rezeki, aku pengen banget ke sana lagi gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.